Tagar Indonesia Gelap ramai di media sosial X hingga mencapai 81.900 cuitan hingga menempati posisi pertama di kolom pencarian. Sebagian besar mengungkapkan kondisi Indonesia terkini, diantaranya dipengaruhi dampak kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran di berbagai sektor tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Terutama efisiensi di bidang pendidikan yang difokuskan kepada program makan bergizi gratis. Aksi tagar Indonesia Gelap juga didului oleh seruan pindah ke luar negeri melalui tagar kabur aja dulu, dampak dari banyaknya PHK massal serta persoalan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Baik, tagar Indonesia Gelap, segelap apa perekonomian di bangsa kita? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami Eliza Mardian, peneliti Center of Reform on Economics Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Eliza, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Mbak Eliza, terima kasih sudah mau berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Langsung saja Mbak Eliza. Banyak sekali ramai di Indonesia ini tagar Indonesia Gelap. Banyak sekali di media sosial terkait ini keresahan masyarakat Indonesia yang akan kebijakan-kebijakan pemerintah kita saat ini. Sebenarnya Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa ekonomi kita stabil dan baik-baik saja. Namun di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa ekonomi kita ini masih melemah. Bagaimana pandangan Anda? Ya, jadi ramainya tagar Indonesia Gelap ini sebetulnya kalau menurut saya ini adalah seperti puncak gunung es. Jadi akar persoalannya di bawah itu lebih kompleks dan ini itu sudah berjalan beberapa tahun, apalagi sejak pandemi COVID-19. Jadi perekonomian kita ini ada yang namanya scaring effect. Setelah dihantam pandemi, kita krisis. Dan untuk pulih kembali ke semula seperti pra-pandemi ini agak relatif sulit dan berjalan lambat. Hal ini tercermin dari pelemahan daya beli masyarakat, belum kembalinya lagi penciptaan lapangan kerja di sektor formal, pertumbuhan upah juga belum setinggi inflasinya gitu. Jadi memang begitu kompleks, dan sehingga ketika ada kebijakan yang menyulut amarah masyarakat, jadi semua jadi keluar gitu. Jadi tersampaikan semua keresahan-keresahannya melalui tagar Indonesia Gelap. Jadi memang ini adalah tren yang itu sebetulnya sudah sejak pasca pandemi. Nah, namun dalam tahun ini kebetulan pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang bisa itu menambah PHK gitu. Terus juga berdampak kepada UMKM sekitar karena beberapa pos itu dipangkas. Jadi ini yang memicu kemarahan masyarakat, dan juga memang kita lihat beberapa kasus gitu kan, tuntutan Indonesia Gelap ini kan bukan hanya dari aspek dari sisi ekonomi aja ya, terus juga ada dari sisi ketenagakerjaan, terus juga dari berbagai macam kebijakan pemerintah untuk pengentasan korupsi gitu. Jadi memang begitu kompleks, dan pemantiknya kebetulan kemarin yang terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, sebetulnya sejak tahun 2018 sampai 2023 jumlah kelas menengah Indonesia itu turun sekitar 9 juta orang. Nah, kelas menengah ini itu porsinya terhadap penduduk Indonesia itu di tahun 2023 itu sekitar 19%, yang mana ini kontribusi terhadap konsumsi Indonesia itu sekitar 40%. Nah, yang turun kelas menengah ini dia menjadi calon kelas menengah, yang mana jumlahnya ini itu banyak, proporsinya itu sampai ke 40%-an terhadap total penduduk Indonesia. Nah, ketika ada gejolak atau misalkan ada kebijakan pemerintah yang menambah bebannya masyarakat, ini yang calon kelas menengah ini bisa turun jadi miskin seperti itu, karena mereka betul-betul tipis lebih sedikit di atas garis kemiskinan. Nah, jadi memang kebijakan pemerintah selama kita berbicara ke belakang ya, itu memang ada beberapa yang
memberatkan ke kelas menengah, dibebankan dengan misalkan penarikan subsidi BBM, terus juga inflasi yang kurang terkendali sehingga mengerus daya beli masyarakat. Jadi memang begitu banyak dan ditambah lagi upah real yang diterima oleh masyarakat, terutama di 5 sektor prioritas yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian, manufaktur, konstruksi, dan juga makanan minuman. Nah, itu tuh pertumbuhan inflasi dibandingkan dengan upah real itu lebih tinggi inflasinya. Artinya kan tergerus daya beli masyarakat. Nah, dan pelemahan ini itu juga berdampak ke jumlah rata-rata simpanan tabungan. Tahun 2019, rata-rata simpanan tabungan dengan rekening di bawah 100 juta itu sekitar 3,3 jutaan. Nah, tahun 2023 atau 2024 itu turun jadi 1,8 juta. Artinya banyak kelas menengah atau masyarakat Indonesia ini yang makan tabungan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dibandingkan dengan harus pinjam ke pinjol atau ke lembaga lain misalnya. Jadi memang lebih banyak konsumsi kita tuh ditopang karena mereka menguras tabungannya. Nah, ini kan sebetulnya tidak sehat kan. Ya, jadi Baik. memang begitu kompleks persoalannya sehingga juga berdampak kepada satu sektor lain. Dan ini juga terkait dengan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Kita lihat memang investasi kita itu 100% realisasinya di atas target. Nah, tapi kita lihat jenis industri yang datang ke Indonesia itu rata-rata padat modal, bukan padat karya. Nah, sementara dari sisi di Indonesia, ini kan mayoritas pendidikannya SMP ke bawah tenaga kerjanya. Nah, sehingga gak match antara ketenaga kerjaan kita dengan investasi yang diundang ke Indonesia, seperti itu. Dan Baik. ini juga yang menyebabkan penciptaan lapangan kerja di sektor formal, ini itu juga masih menjadi tantangan. Saat ini, mayoritas tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, mencapai Oke. sekitar 59%. Jadi memang begitu sangat tinggi Baik, Mbak bekerja di Eliza. informal. Mbak Eliza, tadi sempat dikatakan bahwa ini tuh kompleks, makanya keluhan-keluhan masyarakat tuai pro dan kontra hingga adanya tren Indonesia gelap. Lalu sebenarnya tantangannya tuh apa sih, Mbak, dalam perekonomian bangsa kita ini? Sebetulnya ini lebih ke tata kelola dan juga prioritas kebijakan pemerintah. Karena ketika saat daya beli masyarakat turun, seharusnya kan pemerintah melalui fiskal, mereka menjadi counter cyclical gitu. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini malah justru menambah bebannya masyarakat. Misalkan seperti kasus LPG 3 kilo kemarin, itu kan amat sangat singkat dan tanpa kajian mendalam, tiba-tiba langsung diubah cara penyalurannya. Ini kan membuat chaos di masyarakat. Gitu. Jadi memang tata kelola pemerintah ini dan juga komunikasinya pun perlu diperbaiki. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah ini tuh tanpa proses transformasi yang smooth. Dan jangan sampai kebijakan kita itu kayak cek ombak aja. Harusnya itu kan harus evidence based ya, bukan viral based. Jadi cenderung sekarang kebijakan yang salah itu setelah viral baru direvisi oleh pemerintah seperti itu. Jadi memang semestinya jangan seperti itu gitu. Jangan sampai memicu amarah publik dulu baru pemerintah berbenah. Tapi ya harus direncanakan dengan baik jika misalkan akan menerapkan implementasi apa segala macam. Jadi memang betul-betul membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, ini juga berdampak kepada misalkan saat ini kan ada terjadi efisiensi belanja pemerintah ya. Nah, sebetulnya ini kan sebagai respon pemerintah karena dari sisi pendapatan kita mungkin belum optimal dan karena ada pembatalan PPN 12%, karena kan pemerintah beranggapan bahwa di tahun ini kan sudah mulai penerapan PPN 12%, tapi ternyata kan itu dibatalkan karena untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, jadinya kan konsekuensinya apa agar pemerintah masih tetap bisa melakukan spending? Ya berarti antara efisiensi atau misalkan diperluas defisit APBN-nya, tapi kan ini juga banyak ditentang kan. Kalau misalkan defisitnya ditambah, berarti kan konsekuensinya kita nambah utang. Nah, jadi
salah satu strategi pemerintah untuk bisa mengatasi persoalan ini ya dengan efisiensi. Nah, tapi sejauh mana efisiensi bisa dilakukan? Nah, ini juga yang menjadi soal karena di Inpres 1 2025 itu tercantum 306 triliun harus diefisienkan gitu. Nah, berarti kan ada beberapa pos misalkan seperti kajian, studi banding, dan juga tenaga honorarium dalam jumlah tim itu juga dikurangin. Nah, padahal kan pemerintah itu bilang jangan sampai ada PHK. Tetapi Betul. secara tidak langsung dengan adanya impres tersebut untuk mengurangi jumlah tim honorarium itu kan nantinya akan berujung ke PHK. Nah, jadi memang Oke, baik hal-hal Mbak seperti ini Eliza. juga yang harus direncanakan oleh pemerintah Baik. gitu. Efisiensinya tuh mau sejauh mana dan dari pos mana yang akan diefisiensikan. Karena kalau misalkan kita mengacu ke biaya seremonial, biaya perjalanan dinas, itu gak signifikan kok Betul. belanjanya terhadap total spending pemerintah ya. Jadi memang pemerintah ini harus selektif. Jika tidak bisa efisien, ya kita tambah pendapatan Oke, kita, melakukan baik Mbak diversifikasi Eliza, pendapatan mohon maaf dimulai saya tahan dari terlebih dahulu karena pajak kita akan gitu. jeda. Nanti kita akan lanjutkan kembali soal ini tata kelola tadi yang sempat disebutkan oleh Mbak Eliza. Tata kelolanya yang masih belum baik atau kurang. Antara efisiensi dan juga pemotongan anggaran, mungkin program-program dan kebijakan hingga pemotongan dana pendidikan. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Mbak Eliza. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan obrolan seputar tagar Indonesia Gelap bersama Eliza Mardian, peneliti Center of Reform on Economics Indonesia. Baik Mbak Eliza, kita akan melanjutkan lagi nih ramainya tren fenomena tagar Indonesia Gelap. Ini tadi sempat dijelaskan juga oleh Mbak Eliza bahwa ini persoalannya yang kompleks sekali. Mulai dari kebijakan pemerintah, efisiensi anggaran, hingga pemotongan-pemotongan prioritas bagi pendidikan mungkin dan juga kesehatan. Bagaimana Mbak Eliza melihat pandangan ini? Ya, sebetulnya ini semua terjadi kan karena strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah ya. Nah, apakah tata kelola pemerintah ini sudah sesuai dengan prosedur atau belum? Nah, ini kan juga sebenarnya harus diperbaiki gitu. Misalkan dari sisi perencanaan dulu. Nah, perencanaan kita ini kurang matang gitu. Misalkan seperti program MBG kita lihat. MBG itu didesain kan harusnya bisa mengakomodir untuk menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan produsen lokal, petani lokal segala macam. Tapi pada implementasinya itu kan masih menggunakan konsep sentralisasi. Yang itu sedikit sekali pedagang pasar itu yang terlibat dalam MBG misalnya. Nah, jadi ini kan belum terencana dengan baik dan juga misalkan prioritas wilayah untuk penerima MBG ini pun kayak masih berdasarkan yang penting siap dulu infrastrukturnya baru kita laksanakan MBG di situ. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan bahwa kalau kita lihat nih yang stunting yang misalkan keamanan pangannya rendah itu kan rata-rata di luar Pulau Jawa, di NTT, di Maluku, di Papua. Nah, tapi mayoritas SPPG yang saat ini itu kan mayoritas di Pulau Jawa gitu. Jadi kan ini nggak sinkron nih. Jadi memang perencanaannya kurang matang dan dari sisi perencanaan itu kurang matang dan dari komunikasinya pun itu juga harus diperbaiki karena misalkan nih ketika masyarakat mengeluhkan dengan kebijakan pemerintah terus juga mereka membuat tagar Indonesia Gelap tapi kan respon pemerintah ada yang bagus ada yang tidak gitu kan yang mana itu malah jadi membuat masyarakat ini semakin marah gitu harusnya pemerintah ini fokus pada perbaikan dan juga berdialog dengan masyarakat gitu, maksudnya dengan tokoh-tokoh perwakilan di situ. Baik, apa yang Mbak mereka Eliza. inginkan segala macam. Jadi memang harus komunikasinya ini dengan baik dan juga jangan sampai ada kelalaian dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Misalkan seperti tukin dosen yang tidak cair itu kan murni karena kelalaian pemerintah gitu kan, karena tidak dianggarkan. Nah ini kan harusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah ke depan untuk memperbaiki tata kelolanya. Jangan sampai ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan juga kestabilan ekonomi kita. Baik, Mbak Eliza, seharusnya pemerintah mengalokasikan
dana-dana ini kemana Mbak agar perekonomian Indonesia ini stabil dan juga membaik? Ya, sebetulnya kalau MBG ini, misalkan MBG ya, jadi kan dari 306 triliun yang diefisiensikan, MBG ini kan minta tambahan anggaran sekitar 100 triliun lagi. Artinya itu 1/3 dari total yang akan diefisiensikan. Nah, padahal MBG ini dia akan meningkatkan menggerakkan perekonomian jika memang itu melibatkan petani lokal, melibatkan UMKM lokal gitu, bukan yang konsepnya sentralistik. Nah, jadi semakin banyak orang-orang yang dilibatkan, ini multiplier efeknya kan akan lebih luas. Dan ditambah lagi pemerintah semestinya memprioritaskan itu untuk membangun industrialisasi dan juga melakukan revitalisasi industri. Hilirisasi, misalkan hilirisasi. Saat ini kan hilirisasi pemerintah masih di sektor tambang segala macam. Padahal masih ada kok sektor yang bisa dihilirisasikan, misalkan di sektor pertanian. Ini misalkan sesimpel seperti cabai gitu kan yang menyumbang inflasi terhadap Indonesia gitu kan, terhadap perekonomian. Ini semestinya kan kita bisa mengolahnya itu di desa-desa itu jadi bubuk cabai atau pasta cabai gitu. Sementara kita masih mengimpor jenis olahan cabai tersebut. Padahal kan ini bisa dilakukan di industri di skala kecil menengah di desa-desa di sektor produksi. Selain cabai kan banyak buah-buahan atau sayuran lainnya, ini sebetulnya bisa dilakukan di hilirisasi. Nah, berarti kan pemerintah harusnya memberikan stimulus kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan industri-industri ini dengan cara apa? Pemerintah menyediakan marketnya, karena mayoritas UMKM kita atau industri-industri kecil kita itu mereka kesulitan market. Ketika ada kejelasan market dan juga harga, ini mereka dengan sendirinya tuh akan terus terdorong untuk berproduksi gitu. Jadi kejelasan marketnya dulu. Nah, MBG ini salah satu contoh yang udah jelas marketnya, harganya segala macam. Nah, tapi kan yang masih menikmati bukan langsung petaninya gitu. Jadi masih sebagian kecil. Nah, jadi memang ini yang harusnya sama pemerintah itu diperluas jangkauannya. Dan ini juga harus targeted gitu. Jangan sampai jadi program universal, tapi harus targeted memang karena ada keterbatasan anggaran. Jangan sampai ini MBG 100 triliun ini tuh harusnya tuh MBG itu tetap aja 71 triliun gitu. Tapi targeted penerimanya. Jangan sampai malah jadi minta tambahan anggaran sehingga mengorbankan anggaran di kementerian lembaga lainnya. Baik. Baik Mbak Eliza, lalu bagaimana nih cara masyarakat untuk menyiasati kondisi ekonomi kita nih dengan tagar Indonesia Gelap? Singkat saja Mbak Eliza. Ya, jadi sebagai pribadi gitu ya, kita bisa melakukan dengan bijak untuk melakukan konsumsi dan juga tetap berhati-hati jangan sampai kita termakan isu seperti kabur aja dulu atau segala macam gitu, karena memang tidak seindah itu juga kita bisa hidup di luar negeri gitu kan, karena banyak tantangan-tantangan itu sendiri juga. Jadi ya tetap kita harus ada sedikit optimisme dan juga kawal kebijakan pemerintah, jangan sampai semakin salah arah. Jadi kita protes harus gitu kan, kita kawal terus, karena bagaimanapun pemerintah akan berusaha untuk mencoba untuk mendengar aspirasi-aspirasi dari masyarakat ya. Baik. Jadi kita nggak boleh menyerah untuk terus menyuarakan keresahan. Baik Mbak Eliza, jangan menyerah dan kita terus menyuarakan. Tentunya kita harapkan juga pemerintah agar terus pro rakyat untuk mendengar juga keluhan-keluhan dan memberikan dialog antara pemerintah dan juga masyarakat agar tidak terjadi lagi demonstrasi dan juga tren tagar Indonesia Gelap ini agar perekonomian Indonesia kita membaik. Baik, terima kasih Mbak Eliza telah bergabung dan juga berbincang bersama kami. Sampai jumpa, salam sehat Mbak Eliza. Ya, terima kasih Mbak Linta, salam sehat. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat bantuan sembako untuk warga nelayan di Banten. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.